Inilah benda sakti peninggalan Nabi Sulaiman yang diincar Yahudi Israel untuk menguasai bumi. Mereka percaya bahwa benda itu bisa mengendalikan setan, jin, dan juga manusia di bumi. Dikisahkan, dahulu Nabi Sulaiman memang terkenal akan kebijaksanaannya. Nabi Sulaiman sendiri adalah anak dari Nabi yang merupakan raja bangsa Israel. Dalam kalangan Yahudi Israel, Nabi Sulaiman dikenal dengan nama Raja Salomon. Dahulu Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja di bumi. Beliau diberi mukjizat oleh Allah berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang, dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin dan setan. Nabi Sulaiman juga terkenal sebagai raja yang sangat kaya. Beliau mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang dan juga bangsa jin. Dinding istananya terbuat dari batu alam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara intan berlian, pasir di taman ditaburi mutiara, dan lain sebagainya. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Bilqis dengan cepat dan singkat. Kemudian ada satu jin yang menawarkan akan membawakan istana Ratu Bilqis kepadanya. Namun sayang, rakyatnya yaitu orang-orang Yahudi Israel kufur terhadap Nabi Sulaiman dan mengingkari jika ia adalah rasul utusan Allah. Kemudian timbullah rasa penasaran mereka tentang kesaktian Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi dan ahli kitab amat ingin memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin patuh terhadapnya. Padahal kemampuan dan kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman merupakan sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi lantas mengira bahwa pastilah Nabi Sulaiman mempunyai sebuah kitab atau benda yang membuatnya sangat sakti dan mampu menaklukkan makhluk di bumi. Adanya niatan dari bangsa Yahudi ini membuat setan mendapatkan ide. Perlu kalian ketahui bahwa di zaman Nabi Sulaiman setan kerap naik ke langit untuk mencuri informasi dari para malaikat tentang kejadian gaib apa yang bakal dan sedang terjadi di bumi. Setelah mencuri berita itu, setan mencampur apa yang didengarnya dengan 70 kebohongan di setiap kalimatnya. Kemudian, jadilah kalimat-kalimat yang dirangkai oleh setan tersebut yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Aksi setan ini kemudian diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman lantas mengambil sihir-sihir milik setan dan menguburnya di bawah tempat duduknya. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa dan kesesatan. Selama Nabi Sulaiman hidup, sihir-sihir itu tersimpan dengan aman dan tidak ada yang berani mengambilnya. Namun setelah beliau wafat, maka bangsa Yahudi Israel mencari-cari harta peninggalannya karena keinginan mereka untuk bisa memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Hal ini kemudian diketahui oleh setan-setan, kemudian mengubah wujudnya menjadi manusia. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab dengan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir dan mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Nabi Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya. Orang-orang Yahudi lantas percaya akan hal itu. Mereka kemudian segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Hampir semua keturunan Bani Israel percaya bahwa nabi yang diutus kepada mereka itu hanyalah seorang tukang sihir. Bagaimanapun banyak orang-orang Bani Israel terpedaya dan lebih meyakini ucapan jin. Mereka yang juga gemar melakukan sihir pun justru kemudian mempelajari dan banyak melakukan perbuatan terlarang. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-102. Sihir dan praktik perdukunan ini akhirnya terus menyebar ke segala penjuru dunia hingga sekarang ini. Orang-orang Yahudi Israel sampai sekarang masih berusaha mencari benda-benda sakti dan harta karun peninggalan Nabi Sulaiman. Dengan benda itulah mereka nantinya bisa memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman sehingga bisa menguasai bumi dan mampu mengendalikan makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa harta Nabi Sulaiman masih ada dan disembunyikan di suatu tempat seperti harta karun. Menurut kitab suci bernama Tawari 2 tertulis beberapa kalimat mengenai harta itu, yaitu sekarang berat emas yang datang ke Raja Salomon dalam 1 tahun adalah 630 dan 6 talenta emas. Selain itu, ia memiliki pedagang dan dari pedagang perdagangan rempah-rempah dan
dari semua raja-raja Arab dan dari para gubernur negara, kekayaan Nabi Sulaiman telah membuat banyak orang percaya bahwa ada harta karun besar yang disembunyikan di suatu tempat dan menunggu untuk ditemukan. Namun, apakah isi dari harta karun itu agak tidak pasti. Dan perak hingga artefak yang lama didambakan perjanjian, lalu banyak dugaan di mana beberapa peninggalan dan jejak Nabi Sulaiman ada di kota Yerusalem. Hal ini dilihat dari dinding yang dibangunnya di sekitar Yerusalem. Dekorasi batu dalam bentuk dua bintang Daud yang saling bertautan yang dikenal sebagai Hotam Sulaiman. Selain itu, diyakini juga bahwa dinding tersebut berfungsi untuk melindungi kota dari roh jahat. Simbol ini telah dikaitkan dengan kekuatan supranatural dan perlindungan sejak zaman kuno. Kemudian benda yang paling dicari selain harta Nabi Sulaiman adalah peninggalannya seperti kuil suci yang diyakini berada di bawah Masjidil Aqsa Palestina. Dalam literatur kuno, Temple of Solomon atau kuil Sulaiman yang dikenal dengan Haikal Sulaiman juga masih menjadi misteri meski umat Yahudi meyakini keberadaannya di bawah tanah Masjidil Aqsa sebelumnya. Pendapat tersebut sudah mendapat banyak bantahan, salah satunya dari Israel Finkelstein, yaitu arkeolog dari Universitas Tel Aviv yang meyakini keberadaannya di sana. Nabi Sulaiman memang dahulu dikenal memiliki kerajaan yang tak ada tandingannya. Sepanjang sejarah pasukannya bahkan sangat banyak dan terdiri atas manusia, jin, dan juga hewan. Tak sedikit bangsa jin yang menjadi budak di bawah perintahnya. Hebatnya, para jin jahat di zaman itu tak ada yang berdaya di bawah kekuasaan beliau dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki nabi lainnya.